Spot permainan edukasi edisi Labirin Find Your Way. A stranger from the outside. Greetings. Labirin, jalan yang banyak gangnya dan lorongnya itu loh. Singkatnya ribet dan rumit gitu deh. Nah, pada zaman dahulu, labirin tuh digunakan untuk strategi pertahanan kerajaan, persembunyian, atau jalur pelarian. Tapi seiringnya berjalannya waktu, banyak dilakukan modifikasi terhadap labirin sampai salah satu contohnya adalah permainan kami, yaitu Find Your Way Maze. Nah, cara mainnya gampang banget. Kita cuma perlu masuk dari pintu start dan mencari jalan keluar ke pintu finish. Kalau udah, maka sebutin nama dan jumlah hewan yang ada di pintu finish tersebut. Oh iya, jangan lupa juga untuk mengikuti challenge atau tantangan setiap melewati lingkaran tantangan kami. Kami sengaja untuk menyertakan tantangan agar terdapat ice breaking di tengah-tengah permainan. Untuk jenis detail tantangannya bisa dilihat di layar ya. A stranger from the outside. Greetings. Setidaknya ada 3 aspek perkembangan yang bisa distimulasi melalui permainan labirin Find Your Way ini. Yang pertama adalah aspek emosi. Dengan bermain permainan ini, salah satu emosi dasar manusia yaitu bahagia akan muncul. Tadi seneng gak main ini? Seneng ya? Tapi salah satu emosi dasar manusia yaitu marah juga bisa muncul loh. Hal tersebut dapat terjadi jika anak tidak berhasil menemukan pintu finish. Nah, dari situ anak bisa melatih untuk meregulasi emosi marahnya dengan cara yang baik. Maka dari itu juga permainan ini perlu didampingi oleh orang tua, caregiver, atau pendamping lainnya ya. Yang kedua adalah aspek kognitif. Permainan ini bisa merangsang kemampuan problem solving dan juga decision making pada anak. Hal tersebut distimulasi dengan cara memecahkan dan mencari jalan keluar di dalam labirin. Permainan ini juga dapat merangsang kemampuan klasifikasi dengan memperkenalkan hewan mamalia. Selanjutnya, permainan ini juga dapat mempersiapkan anak dalam menghadapi kalistung atau baca tulis hitung, karena anak akan disuruh untuk menghitung jumlah mamalia yang ada di setiap pintu keluar. Nah, yang ketiga adalah aspek fisik. Pada permainan ini, anak akan terstimulasi motorik halusnya saat memegang pion yang berukuran kecil pada saat berjalan di labirin. Anak juga akan terstimulasi motorik kasarnya saat melaksanakan lingkaran tantangan seperti melompat, tepuk tangan, dan goyang pinggul. A stranger from the outside. Greetings. Sebelumnya, kami ingin meminta maaf karena dokumentasi saat pembuatan mainan tidak cukup banyak nih. Tetapi kurang lebih tahapannya seperti ini ya. Here we go. Pertama-tama, kami menyiapkan alat dan bahan yang sudah tertera di layar ya. Setelah itu, kami membuat skema labirin di sebuah kertas kecil agar mempermudah kami dalam membuat labirin yang lebih besar nantinya. Labirin yang kami buat terdapat 1 jalan masuk dan 9 jalan keluar. Setelah itu, kertas asturonya ditempel ke styrofoam berukuran besar. Lalu kami mengcopy paste skema labirin di kertas kecil ke kertas asturonya. Setelah asturonya diisi dengan skema, selanjutnya kami memotong sedotan sehingga panjangnya sesuai dengan skema. Setelah itu, potongan sedotan tersebut selanjutnya ditempel ke asturonya. Taruh lingkaran tantangan ke beberapa titik atau sudut labirin ya. Setelah itu, tempel 9 lingkaran mamalia ke 9 kardus yang sudah berbentuk lingkaran. Nah, kalau udah, tempel lingkaran mamalia tersebut ke masing-masing jalan keluar labirin. And that's it. A stranger from the outside. Greetings. Overall, dari kedua subjek, mereka terlihat senang terhadap permainan ini ya. Terlebih ada lingkaran tantangan yang membuat mereka tuh bergerak menggunakan otot-otot besarnya. Tapi memang setiap anak memiliki kesulitan atau problemnya sendiri-sendiri. Kayak subjek yang pertama membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk membangun rapot hingga pada akhirnya subjek bersedia untuk bermain. Nah, kalau subjek yang kedua, problemnya adalah dia sulit untuk diam. Contohnya pada video ini nih, ketika dia melihat sesuatu yang mirip dengan kepunyaannya, ia akan langsung bergegas untuk menunjukkan kepada kami, dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang kali seperti itu. A stranger from the outside. Greetings. So, kesimpulannya permainan ini cocok banget untuk anak tengah sekitar umur 4-6 tahun. Hal tersebut karena banyak kandungan edukasi pada permainan ini sehingga dapat menstimulasi atau mempersiapkan anak dalam kemampuan baca tulis hitung. Oke, gitu aja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini menginfluence banyak orang. Terima kasih. You got a friend in me.